Hai Kanci Kuningan, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. See you, bye-bye! Radio ini selain yang Kanca Kudeng tonton sekarang, kita live melalui Serasan Radio. Nah, narasumber kita dari radio juga. Dari radio juga. Wong radio. Tapi kaget. Belum kita tanya radio apa. Narasumber kita nih ya. Oke, Kanca Kudeng hari ini hadir Dr. Lia Rica Sari SP Radio. Sorry dok, ini kalau nyebutnya spesialis rat apa? SP Rat. Rat tetap rat ya nyebutnya ya. Agak berubah dikit, Kanceun ya. Agak berubah dikit kalau tadi telah ngomong ke radio, sekarang mulai kebongkar nih. Kok orang radio dari Rumah Sakit Umum Daerah Rabai, Muara ini. Oke, satu tadi narasumber kita adalah Dokter Lia Rica apa Rika? Rika aja ya. Iya. Oke. Dokter Lia Rica Sari SP Rat, dan kemudian beliau adalah dokter spesialis radiologi. Oke. Bukan saingan kita. Bukan saingan Serasan Radio. Kemudian beliau didampingin oleh Ibu Ria Ferawanti, ahli media radiologi. Oke. Yang hadir Dr. Lia adalah dokter spesialis radiologi, kemudian Ibu Ria Ferawanti, Ferawanti ahli media radiologi adalah kepala unit pelayanan radiologi di Rumah Sakit Umum Daerah Rabain Kabupaten Muara Enim. Kanceun, sebelah kanan saya perkenalkan secara sah. Oh, tadi kan belum kelihatan. Belum kelihatan mukanya. Pantesan dia sama dokter kami. Oke, Kanceun, sebelah kanan saya adalah Dokter Ria. Assalamualaikum dokter, selamat
siang menjelang sore. Waalaikumsalam. Terima kasih punya waktu untuk hadir di Serasan Radio. Iya, terima Kemudian kasih udah kemudian juga dengan Bu Ria Ferawanti. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi nyebutnya radiologi. Sorry, maksudnya dari radio, loginya belum kita sebutin. Nah, oke. Kan Cekunian yang lagi nonton di Facebook kita Serasan Radio, yang lagi dengerin di 100,8 FM, kemudian di streaming kita www.100,8fm.com, dan yang nanti akan kita share, kita save dulu, kemudian kita share di YouTube-nya kita di Serasan Radio. Oke? Sah, hari ini narasumber kita adalah orang-orang di belakang layar. Ya benar ya dok, ya belakang layar dok ya. Iya. Yang ketemu pasien tuh tidak terlalu bertatap mukanya tidak terlalu banyak dok ya. Iya betul Pak. Oke. Oke Dokter Lia, spesialis radiologi. Maaf dok, sudah berapa lama kita bergabung di Rumah Sakit Rabain? Rumah Sakit Rabain, saya sebenarnya dulu dokter umum di Rumah Sakit Rabain juga. Tahun berapa dok? Di IGD tahun 2009 Oke, sampai 2009. 2013. Oke, ya. Terus saya ambil spesialis 2019 ya. Iya. Bergabung lagi Oh, ke balik lagi ke RSUD sini. Oke. Sudah berarti udah berapa dok? 6 Wow. tahun. Nah jadi wong kita. Iya. Dokter. Oh gitu kan. Oke, dokter ya kenapa ambil radiologi? Yang apa yang menarik dari radiologi? Radiologi ini sebenarnya sesuai kebutuhan ya. Kebutuhan. Iya, karena saya PNS di situ, kita perlu untuk meningkatkan tipe dari RSUD, dokter spesialis yang lain kan sudah banyak. Jadi pilihan saat itu radiologi atau dokter jiwa. Oh. Aduh, saya Yang dokter jiwanya diambil ini dokter Ervana. ya, saya ambil radiologi, nggak mau ambil jiwa karena psikologi, psikiater tuh terlalu dalam. Saya nggak begitu tertarik radiologi akhirnya. Ambil radiologi. Jadi apa namanya tuh? Nah, dokter, orang awam, pasien kan kalau dengar radiologi kan taunya kalau masuk ruang radiologi. Nah, padahal di dalam ronsen. Orang kan taunya ronsen ya. Orang awam. Sebenarnya apa sih dok? Kalau boleh tahu penjabaran dari radiologi itu apa aja sih yang menjadi tugas pokoknya di situ? Radiologi itu kita sebenarnya satu sub kedokteran yang kita bertugas untuk melakukan pencitraan. Jadi imaging. Imaging itu diartikan dalam bahasa Indonesia itu radiologi. Karena yang kita tahu kan radiologi itu ronsen. Tapi sebenarnya banyak pencitraan yang lain karena nggak cuma X-ray, kita juga ada USG. Kita juga ada. Kalau CT scan masih X-ray juga. Tapi dengan yang lebih canggih alatnya. Ada satu lagi MRI sebenarnya dengan magnet. Cuman di kita belum ada. Radiologi itu karena kalau kita cuma bilang ronsen, orang nanti taunya ronsen aja. Padahal sebenarnya luas kan. Ada radiologi, ada ronsen tadi, ada USG, ada CT scan, ada cath lab, itu bagian dari radiologi semua. Maaf yang USG tadi itu yang untuk ibu-ibu melahirkan. Itu salah satunya. Alatnya sama USG, cuma kalau yang ibu-ibu hamil itu sejak awal memang karena dia lebih spesifik sudah diambil sama Obgyn. Jadi dia USG alat yang sama tapi untuk bayi. Untuk kandungannya gitu. Kalau misalnya USG sebenarnya luas. Dari permukaan kulit, di kepala kita bisa USG, leher, itu dada, dada, perut, bahkan sampai pembuluh darah sampai ke ujung kaki. Itu USG. Masya Allah. Itu dok, itu berarti ruangan tersendiri dia. Ruangan tersendiri. Dia sampai kulit apa? Karena kita termasuk rasa hatiku padanya. Itu psikiater tadi. Itu dokter tadi. Itu tadi.
Oke, masalahnya. Oke, sekarang tadi dengan Dokter Lia Kancukunian di sebelah beliau, di sebelah Dokter Lia ada Ibu Ria. Disebutnya apa ya kalau kan ada suster, apakah kalau di ISG ini? Radiografer. Oh, radiografer. Ya. Oh. Jadi Kancukunian di seluruh dunia cuman ini satu-satunya radio yang nggak muter lagu. Radio satu-satunya seluruh dunia, mana ada semua radio muter lagu pasti. Muter lagu, muter iklan, ada penyiar, ini doang nggak ada nih radiologi. Iya benar. Ini izinnya bagaimana pengusaha? Oke, suster Radiografer. radiografer Ria aja. Ria Ferawanti. Beliau ini Kancukunian adalah lulusan SMA PTBA ya. Iya. Oke, angkatan tahun lulusnya 2005. 2005. Oh, saya masih kecil, saya masih SD itu. Masih SD 2005. Bisa jadi. Oke, 2005 tamat SMA PTBA, Ya. langsung Kuliah ke ini Widya Dharma Palembang. Widya Dharma, oke. Ngambil radiologi. alasannya. Nah, apa karena waktu nggak keterima di radio yang ada di situ? Jadi kenapa itu, Mbak Bu Rianya? Pertama kan belum ngerti ya Pak, tapi ada teman-teman yang sudah duluan ke sana katanya enak kan belum tahu sama Oke. sekali kalau SMA kan belum ngerti. Sudah ngikut. Oh, waktu SMA IPS dong. IPA. Pancingan. Masih ke itu langsung balas sih. Minta kata kepada IPS. Masih rasis IPA IPS. Masih tetap ya. Oke, IPA. Nah, waktu itu orang tua dukung. Maksudnya gini loh, kita biasanya kan orang tua kan familiar lah dengan bidan, perawat. Ini radiologi nih gimana ceritanya waktu itu? Orang tua ngikut. Oh, ngikut ya. Daripada di sini pacaran udah sana aja deh. Gitu kan disuruh orang tuanya. Ya, kakak ini ya ada Dulu ada kakak juga Oh, yang ada sudah kakak. lulusan Oh, sudah dari duluan. antro. Heeh. Makanya dianjurkan ke sana. Selepas tamat dari radiologi tersebut langsung ke Rumah Sakit Rabain. Belum. Oh, Dulu belum, oke. tamat dapat PNS ke Pali. Oh, justru ke Dulu Pali. rumah Orang sakit ini ya, tapi belum Iya, masih kabupatennya Muara Enim. masih Muara Enim. Oh, maksudnya? belum pecah. Belum pecah. Oh, Pali Pendopo. ini. Iya, Oh, Pendopo. Heeh. Tiba-tiba aku ingat ini 4 Lawang, jauh nih. Oh, masih di Pali. Pendopo Pali. Dan Pali di puskesmasnya. Rumah sakit. Oh, rumah sakit sudah, oke. Bayangkara. Rumah sakit Bayangkara dulu di sana. Oke. RSUD Pali sekarang. Baru bergabung di Rumah Sakit Rabain. Rabain tahun 2011. Oh, senior galau. Ini 2009. lama. Dokter yang lama galau. 14 tahun. 14 tahun udah sadar ya. Deh. Iya, oke. Nah, ini apa Bu Ria, tadi kan dokter jelasin tuh ternyata radiologi itu banyak. Apa tuh bagian-bagiannya yang ini. Nah, kita orang awam tuh tadi ronsen. Ya. Orang kan taunya ronsen hanya apa? Dada. Dada, paru-paru lah, yang umum lah yang gitu Iya. kan. Nah, ada yang lebih spesifikasi yang selain itu apa sih yang agak apa ya maksudnya yang spesial lah. Kalau ronsen ada untuk kontrasnya bisa. Kayak kalau di kita kayak BNO IPP. Oke. Kasih tau ya Iya. BNPB. Periksa ginjal. Untuk- Apa tadi? Smart BNO IPP. IPP kami juga ada IPP, izin penyiaran publik. Oh lah memang radiolingan kita nih. Banyak Memang kesamuan. ini ya. Banyak kesamuan gitu. Benar-benar. Oke. Oh, tadi apa tadi? Untuk kontras BNO IPP itu melihat ginjal. Terus ini uretrogram kalau yang untuk ronsennya kan. Apalagi ya? Kalau ronsen itu sebenarnya bukan cuman dada, Banyak. semua dari kepala sampai kaki. Disebutnya ronsen. Ronsen, Iya, ronsen. karena dia pakai X-ray. Tapi yang diperiksa itu kalau orang kecelakaan, ronsen kepala, kepala. mau tahu patah atau enggak. Oh, oke. Sakit-sakit leher, ronsen Lehernya leher. di ronsen. Patah-patah kaki. Di sebelah mana yang memar, yang bengkak, di situ yang di ronsen. Berarti saya minta maaf dokter, selama ini pengertian saya pribadi ronsen adalah ini. Apa? Cuman ini Dada. ya. Rupanya Ronsen banyak. banyak. Nyebutnya ronsen, nyebutnya Ronsen, Ronsen. karena pakai Ya. sinar X-ray Oke. ronsen tadi.
Berarti kan Cikunian salah terkok itu selama nih. Salah terkok. Kemana ronsen? Di dalam banyak lagi bidang ininya. Oke. Nah ini ke siapa Bu Ria? Kita sekarang berapa orang personil kita di Rumah Sakit Umum Rabain yang menanganin ini? Ada 15. 15. 15 orang. Dokternya? Dokternya ada 3. Oke, dokternya 3. Staf ini. Radiografernya Radiografer. ada 15, Oh, oke. satunya administrasi. Heeh. Kita punya 15 orang radiografer. Iya. Masya Allah, banyak ya. Banyak. Nah, ini untuk jam kerjanya 24 jam tapi pakai shift. 3 shift. 3 shift. Pagi, sore, sama shift malam. Ya, jadi radiologi RSUD itu buka 24 jam, 24 jam. untuk melayani masyarakat. Masyarakat Muara Enim dan sekitarnya. Iya. Oke, nah itu dokter untuk tadi untuk apa tuh kita kalau mau ronsen ke radiologi itu atas request dokternya dulu atau boleh nggak pasien kayak tadi saya sendiri nih pasien mau minta Harus ronsen karena- ada permintaan. Apakah Permintaan dari dari dokter dokter. praktek di luar itu boleh? Misalnya lagi konsul ke dokter Ulil, dokter Oke, umum ya, mengirimkan surat permintaan baru kita bisa ngelakuin. Oh, Nggak bisa ronsen. pasiennya datang sendiri, Oke. karena nanti mau dibawa kemana kan, Siap- mau dikonsulin. Siapa nak jelas kenyo? Iya, benar. Ya dia salah laju ke bibi saya. Walaupun kadang dukun patah tuh suka minta Sorry. ronsen juga. Nah, oke kan Cikunian ini agak sensitif nih. Kalau dukun patah minta. Tetap harus lewat Harus dokter dokter. dulu. Oh, oke. Misalnya dia dari dukun patah ke IGD biasanya pas itu masyarakat ini minta ronsen, jadi nanti dari dokter IGD permintaan ke tempat kita. Oke, jadi ini ya apa namanya tuh tidak sembarangan ya. Nggak bisa pasiennya datang sendiri meminta untuk ronsen. Ronsen. Oke, jadi misal kayak gini dok, ada orang dokter sakit gigi nih, misal dok ya sakit gigi ke dia tiba karena agak pinter pasien ini tadi tuh, ini ya aku radiologi be, ntar ronsen Langsung kamu. ya. Bisa, dia harus ke Bisa. dokter gigi dulu. Iya. Karena kita kan RSUD. Sebenarnya tapi kalau kayak di klinik-klinik ya bisa, Bisa, karena kita kan harus tertib administrasi Tertib. aja. Ya, benar. Nah untuk yang ini apa tuh? BPJS Kesehatan untuk ronsennya kita Di Bisa. cover Di cover. Seluruhnya di Jadi, cover. kan Cikunian jangan takut nanti kalau misalnya ada apa tuh namanya tuh keluhan penyakit kalau memang harus dirujuk untuk di apa ronsen. ronsen, Iya. tapi tetap harus melalui dokter yang pertama ya dulu baru ini ya. Iya betul. Nah tadi dok kita 15 radiografer, Iya. kemudian 3 dokter 24 jam. Untuk dokternya sendiri itu tetap standby ada? Sampai jam Sampai kerja PMS. jam kerja hari Jam. sampai Jumat. Bukan sampai Jumat. sampai Jumat. Senin sampai Sabtu Jumat. Minggu Sabtu Minggu itu on On call. call kalau situ. untuk dokter. Iya. Oh situ oke situ. Aku tahu situ tuh tindakan Harus segera. Gawat darurat. Situ. Oke, jadi kalau situ, posisi situ, ini terus untuk radiografernya 24 jam standby 3 shift, sementara untuk dokternya Sabtu Minggu libur tapi posisi on call ya. Iya. Oke, jadi kan Cikunian kita ternyata baru tahu, bukan baru tahu. Ternyata Rumah Sakit Umum Daerah Rabain Muara ini untuk radiologinya itu 24 jam. Nanti ketemu dengan siapa? Selain dokter ini dok, selain dokter Lia, dokter siapa lagi yang Ada dokter Dila, Dokter Dila. sama dokter Vera. dokter Vera? Dokter Vera. Kok cewek semua sih dokternya? Iya. Host nih kan nanya-nanya, apa profesi wo gitu. Oke, nah kita kan baru tahu tadi tuh, benar sih, baru kepikir kenapa apa kebetulan saja ini kok dokternya semuanya Kebetulan. dari perempuan ini kebetulan aja ya. Banyak dokter cowok juga, cuman kebetulan yang sekolah ambil itu di sini cewek Cewek semua. semua. Dok, ini siapa Bu Ria, bener nggak? Bener atau tidak kalau kita ronsen itu ada radiasinya gimana? Radiasi? Memang ada radiasinya, tapi sedikit. Oh. Sudah tidak apa ya? Tidak yang seperti orang selama ini gaungkan, jangan sering-sering ronsen kamu, ya Iya, kan? benar. Karena ada beberapa pasien keluarganya selalu mengingatkan kemana lagi ronsen, jangan sering-sering ronsen. Padahal yang di ronsen
beda-beda apa namanya? Bagian tubuh. Bagiannya. Oke. Oke kan Cekunian, jangan kemana-mana. Narasumber kita ini adalah saudara kita, sama-sama orang radio. Tetap aja dikerjain narasumber. Kan Cekunian, ini ada selamat sore menjelang selamat sore menjelang siang. Selamat siang menjelang sore. Maklum 24 jam kerjanya. Untuk semua perawat, petugas medis di Rumah Sakit Umum Rabain, Morainim, teruskan berikan pengetahuan ke masyarakat. Wah, ya, tentang apa saja pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain. Keren Bu Dokter. Keren Bu Lia. Osnya udah disebut. Katanya keren untuk Bu Dokter Lia dan Ibu Ria Kanit Pelayanan Radiologi. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Rumah Sakit Umum Rabain semakin maju dan Morainim membara. Akan kembali setelah yang satu ini. Mangrasan hari ini masih dengan narasumber kita yang spesial sekali. Ada Dokter Lia, kemudian ada Bu Ria, ahli media radiologi, kepala unit pelayanan radiologi dari unit pelayanan radiologi Rumah Sakit Umum Rabain Morainim. Kita di sesi kedua ini kan Cekunian kita udah mulai serius. Serius. Santai. Jadi sersan itu Dok adalah serius tapi santai. Gitu. Serius, santai. Jadi apa tuh namanya itu? Biar terlalu tegang. Nah, Mangrasannya sendiri adalah ikonnya kita. Dia pakai apa tuh kalau di depan tadi? Dia pakai tanja. Keren. Oke, sekarang saya ke mana ke Bu Ria dulu nih. Bu Ria, kalau ibu kan kepala unit pelayanan radiologi. Ya. Dok, kepala nih Dok. Iya. Nah, hati-hati. Biar kecil kayaknya kepala. Dokter. Kepala ini. Ganas kayaknya Dok. Kepala Dok. lemah lembut. Iya. Bener ya. Dok, mana ada gibah depan yang bersangkutan baru kita nih lah. Iya, harus diubah Diubah. gitu. Gibah itu di depan. Oke, Bu Ria, kita kalau sehari berapa banyak ini ya menerima pasien yang mau ini apa? Pasien ronsen ya, Ronsen, rata-rata sehari itu 50-an. 50 ya? Iya. Itu khusus untuk pasien yang dari Rumah Sakit Umum Rabain atau juga nerima pasien dari luar atau rujukan dari luar? Iya, dari luar juga. Oh, bisa gitu Bisa ya? dari Lahat, dari Lahat, oke. Pagaralam, Pagaralam. RS BAM. Oke, Bam. Jadi ke mana ke kita ininya ya? Ya. Nah, itu biasanya gimana Dok? Antara pasien yang memang udah rawat inap di Rumah Sakit Rabain sama yang tadi ada rujukan dari apa tuh? Rumah sakit kabupaten tetangga. Ya. Kita gimana ngatur ininya? Ngatur maksud jadwalnya tuh? Apakah kalau bicara mana yang didulukan? Atau mana yang menjadi prioritas? Maksudnya gini, pasien itu dilihat dari sisi apanya sih? Sehingga dia tuh kalau misalnya tuh dia dapat duluan dari penyakitnya atau tadi dokter tadi Ibu Raya tadi ngomong apa tadi tuh Sito. Ya. Kalau misal dari IGD biasanya itu didahulukan. Oke. Ya. Tapi kalau yang rawat jalan, kalau yang ini kami ada nomor antri. Oh, nomor antrian. Ya, Oke. nomor antrian. Jadi menurut nomor ini antri siapa yang duluan dia yang dipanggil. Oh. Tapi kalau misal dari rawat jalan, Okay. sudah nomor antri, datang rawat inap. Oke. Nah, kami ke rawat inap dulu. Oh, rawat inap dulu. Ya, tapi kita harus menjelaskan dengan pasien yang ini rawat jalan ya, menunggu. Oke. Nah, itu banyak yang pasien yang komplain. Oh iya, aku nih duluan dateng. Apa ini katanya? Ada juga. Aduh. Nah, itu gimana cara Bu Ria dan timnya menjelaskan ke pasien itu gimana? Maksudnya gimana tuh gini lah, meyakinkan bahwa ini ada prosedurnya kayak gitu loh. Iya, kalau kayak pemeriksaan USG misalnya yang ini
kan puasa. Oh, oke ya. Ya. Kalau misal ada yang tidak puasa, ada yang puasa. Jadi dijelaskan, Bapak ini kan dari puasa dari jam 10 malam, rawat inap juga. Jadi kami dahulukan. Oke. Kalau pasiennya mengerti masuk dulu. Kalau pasien rawat jalannya kadang kan ada yang Ada nggak yang mengerti. ya, Benar. Sesudah dia baru rawat inap tadi Rawat datang. Oke. Mau itu mobilitas aja Dia dinamis. kalau misalnya berarti kalau yang puasa dulu itu jadi didulukan atau memang ini harus maaf kalau memang sudah saatnya dia untuk ini memang harus disegerakan ya untuk diambil tindakan ronsennya yang si pasien yang puasa ini tadi. USG. USG itu untuk USG-nya. USG-nya Oh, ya. oke. Ada jamnya sih kita Ah, oke. jadwalin itu. Jadi kadang kalau USG kan kita ada yang periksa tiroid, ada yang periksa payudara. Oke. Itu nggak perlu puasa. Nah, yang periksa perut, segala hati, ginjal itu harus puasa. Nah, kadang diusahakan yang perut itu duluan. Oke. Oh, iya. Tapi tetap ini sih penjadwal kita ada nomor Ada antri. Oh, nomor antri, ya. iya. Tetap Dari ada nomor antri. itu. Jadi tetap harus ngikutin itu, kecuali kayaknya kita lihat yang puasa ini kayak udah nggak Kondisi tahan pasiennya, kondisi kan? pasien. Karena dia kalau belum usia. diambil tindakan ronsen itu dia nggak bisa batal Makan. puasa, dia Iya, belum bisa benar. makan Iya. minum. Kadang ya. ada sudah tua kan, Iya. kadang kita nggak ini tahan pipis, Tahan kadang pipis ya. ada yang udah nggak ketahanan Oke. pipis, kadang yang antri sebelumnya itu ya udah biarlah bapak itu duluan, bapak itu masuk duluan. Jadi itu dinamis aja sih, Ya, nggak terlalu. dinamis ya, nggak terlalu. Tapi kita kasih itu nomor antri Iya. biar mereka nggak ribut. Oke, benar-benar. Kalau nggak baru datang kok masuk. Tapi kalau pasien rawat inap memang sudah dijelaskan kalau ada pasien rawat inap kita selingin ya. Jadi Oke. rawat inap masuk. Inap sama sudah tuh surat Iya. jalannya. Oke. Nah tadi ada nggak pasien ngomong, ya aku nerung dalam udah. Itulah Baca nih kan, host nih mancing-mancing. Kalau tidak dijelasin Oh, itu iya sih, pasien suka berseuzon kan, Ya. itu pasien kok masuk duluan. Iya. Jadi kadang dijelasin dari awal, itu pasien rawat inap Pak ya, kita Oke. masukin dulu. Gini, kadang mengerti, kalau yang nggak mengerti Ada. kita yang pasien rawat inap tadi kita tungguin dulu yang itu masuk duluan. Sama kayak ada pasien masuk UGD, masuk IGD, IGD. belum diambil tindakan, padahal ternyata kemarin juga kita pernah ngundang dokter Ulil ya. Beliau bercerita bahwa setiap pasien masuk itu ke IGD memang harus ini dulu sekian menit per menit dan dilihat ini kan apa nggak langsung Iya. enggak. Nah, Iya. keluarga yang kadang-kadang yang tidak paham. Iya, kadang yang baru datang nggak tahu Iya. bahwa itu sudah dikerjain segala macam. Kadang harus nunggu ACC dokter spesialisnya. Dokter dulu. spesialisnya. Iya. Oke. Kadang nggak perlu harus rawat inap, cuman one day care di Iya. situ kayak mencret-mencret atau vertigo sedikit sudah perbaikan pulang. Ya, vertigo benar. Nah, dokter kan ada off-nya di hari Sabtu Minggu, tapi dalam posisi on call. Iya. Itu gimana dok? Sering, maksudnya gimana Sering. menghadapi on call on call? Kadang Itu kita dokter lagi berlibur atau maaf ngomong lagi ini, nah itu iya. berkoordinasinya gimana nih antara yang lagi di luar rumah sakit sama yang tim yang standby? Kita kan sekarang sudah ada teknologi WhatsApp. Oke. Kita juga file bisa dikirim file DICOM lewat Google Drive. Drive, oke. Jadi kadang kan namanya penyakit, musibah nggak ada yang tahu. Sabtu Minggu pasien kecelakaan harus Ya. dirujuk saat itu harus dibaca saat itu juga. Jadi tim radiografer yang nanti jaga menghubungi dokter yang jaga bahwa ini mau dirujuk, Bu, diminta jawabannya. Nah, nanti mereka kirimkan foto, kita baca. Jadi pasien itu akhirnya baru bisa dapat tempat di tempat rumah sakit rujukannya. Oke. Mereka biasanya minta hasil ekspertise tindakan kita dulu. Jadi tidak dengan apa tuh? Tidak dengan serta merta langsung belum kelar ini langsung panik itu Bu ininya. Tidak bisa karena di sana juga kita harus pastiin dulu tempat ada di sana. Nanti udah datang ke sana 4 jam setengah, Ya. tempat belum ada, lebih bingung lagi. Ya. Itulah. Mending nunggu di sini. Jadi mereka kesannya terlantar padahal memang kita ada on proses semuanya kan. Iya, karena dia rujukan satu provinsi. So, Jadi agak susah. Kalau di Palembang. Pak emang. maksudnya. Nah, si ini Si siapa? Srut ya.
siapa dok? Sorry dok, kalau yang misalnya, maaf dok, kalau misalnya kayak dari Pagarala, dari Lahat, terus itu biasanya sakit apa tuh dok mereka kalau dirujuk ke sini yang sering ditanganin sama radiologi? CT scan ya paling Ya, pasti CT gitu. scan CT scan ya? yang sering. Sering ininya apa? Nah, CT scan itu perlu puasa nggak dok? Tergantung pemeriksaan. Oh, oke. Kalau tidak kayak- perut, ini perut lah Perut, oke. agak ribet. kembali perut. Oh, oh. Nah, apalagi kalau kita tuh CT scan ada dua macam. Satu non kontras, artinya tidak kita suntikan obat. Satu dengan kontras. Nah, kalau dengan obat kontras tadi kita harus Ada lihat Persiapan. fungsi ginjalnya bagus atau tidak. Terus harus puasa karena nanti ada orang-orang yang disuntikan itu mual. Kalau misalnya dia nggak puasa, mual, muntah, agak susah ya. Susah Jadi lagi. harus agak puasa dulu, terus fungsi ginjalnya harus bagus. Karena obat kontras yang kita suntikan itu harus keluar lewat ginjal. Kalau ginjalnya nggak bagus, jadi nanti ngasih racun. Nah, Oh, jadi itulah makanya nggak bisa CT scan kontras itu daftar hari itu Langsung. dikerjakan hari itu. Ya, harus Sama kayak USG perut nggak bisa daftar hari itu dikerjakan hari itu. Kalau dia sudah selesai makan nasi padang nggak kelihatan lah. iya, benar. Semuanya kembung. Nanti mau tahu penyakit apa nggak kelihatan apa-apa. Kasihan dia juga. Itulah makanya disuruh puasa tadi itu. Dijadwalkan besoknya. Karena dia harus puasa malam, besok paginya baru kita pemeriksaan. kerjain baru. Oke. Jadi Kanca Kunian kita alhamdulillah hari ini kehadiran dokter dan juga kepala unit radiologi Rumah Sakit Umum Merabain semakin banyak yang tahu. Ya, banyak yang tahu bahwa fungsinya radiologi apa tuh namanya tuh di belakang layar tapi nentuin. Di belakang layar tapi nentuin, ya Iya, kan sama kayak untuk misbar. tindakan. Misbar apa ininya ditarik untuk belakang layar tadi tuh. Kita nonton. nonton. Tadi dan naik. Iya. Oke, Kanca Kunian, bagi Kanca Kunian nanti jangan kemana-mana nanti setelah ini nanti apa hasil podcast talk show kita hari ini nanti kita jadiin kita tayangkan kembali di YouTube. Oke, nah sekarang ini ke dokter Lia. Dokter Lia, waktu tadi kan cerita kalau ketika mau mengambil spesialis radiologi ini karena memang peluangnya kebutuhan ya maaf ya kebutuhan Kabupaten dan Muara Enim saat ini radiologi waktu itu oke. radiologi. Jadi sebagai PNS ya abdi akhirnya negara mengambil radiologi tersebut. Dulu namanya kita walaupun saya dokter tapi kan awam juga untuk mengetahui tentang radiologi dalam ini kan pikir ronsen, ya, oke. USG sama aja. Ketika sudah sekolah lagi ternyata radiologi itu makanya disebut radiologi bukan ronsen karena luas di dalamnya. Selain kita ada USG, CT scan yang kita bisa lihat dari kepala sampai kaki, kita juga ada MRI. MRI tadi juga sama, imaging dari atas sampai ke bawah. Apalagi yang itu kontras yang ya. kata itu Bu Ria tadi, kita lihat fungsi ginjal, lihat usus-usus di dalamnya itu ternyata banyak dan bervariasi pemeriksaan itu. Cath lab kita mau kalau cath lab sebenarnya bagian dari radiologi, cuma yang lebih maju itu kan dan sangat dibutuhkan itu jantung. Nah, tapi jantung akhirnya karena lebih banyak dokter jantung yang ngerjain, jantung terpisah mengerjakan cath lab itu tadi. Kalau kepala yang stroke neuro bisa ngerjain. Bedah saraf ngerjain juga. Itu sebenarnya pakai modalitas radiologi. Semua pakai. Kalau kayak dokter Doli itu nganin patah tulang pakai siam. Siam itu sebenarnya di bawah radiologi juga karena dia ronsen yang memang mengambil itu tuh live pada saat dia tindakan. Tapi semacam luas ternyata. Kemarin berapa tahun ngambil ini spesialisnya? 4 tahun. 4 tahun. Iya, sama kayak dokter spesialis lain. Oke, 4 tahun. Nah, Dok, kami nak bertanya. Cicanya kami, padahal aku dewe penasaran. Dok, kalau masuk ke dalam tutup, nah itu radio apa sih namanya itu, Dok? Kami udah ngerti. Iya, itu sebenarnya mesin ada namanya CT scan, ada MRI. Itu ada di dalam ruangan radiologi kan? Iya. Nah, oke.
pasien ada di tempat kayak tempat tidur, kemudian dimasukin, didorong, kayak itu terus tutup. Nah itu namanya tadi apa tadi? Ada 2 macam Oke. alatnya, satu CT scan. scan, satu MRI. CT scan yang kita ada Kita di sudah sini. ada. Alhamdulillah, masya Allah, Ya. keren. Wah, Pakai Muara Inim. itu modalitas X-ray. Ya, Jadi kita mau lihat perdarahan kepala, mau lihat ada tumor paru nggak, ada TBC nggak ya. Kita mau lihat patah kaki yang bagaimana, Oke. perut tadi ada segala macam tumor kita bisa lihat dengan alat Lebih CT scan detail itu. ya. Iya. Nah, itu satu. Kedua ada yang namanya MRI. MRI ini kita nggak pakai X-ray tapi pakai magnet. Magnet, oke. Itu yang pasien-pasien sudah banyak di Palembang, di Jakarta Ya. ngerjain. Cuman kita belum Kita punya belum MRI ada. itu. MRI. MRI. Dia nanti bentuknya seperti kayak CT scan. Kayak Iya, CT scan lebih besar, lebih lama dan lebih serem. Karena waktu masuk bunyinya dum, dum. Itu di dalam tuh diapa ke depannya lagi. Cuma baring, Mbak. Maaf ya, kami bertanya itu datang. Jangan kami diomongin kayak ada hostnya nanya-nanya. Kalau CT Oke. scan itu cepat prosesnya. Kita cuman berapa detik selesai. Berapa detik set masuk dan keluar. berapa kali bolak-balik dan berapa lama butuh waktu? Kalau CT scan cuma sebentar, 2 berapa kali detik. bolak-balik. 2 kali bolak-balik, Iya. masing-masing satu ininya berapa menit? Berapa detik ya? Oh, detik. Iya. Detik. 10 detik 10 kali. detik. Nah, untuk itu perlu puasa? Tidak. Kalau abdomen, kalau perut. Oh. Ini oke. CT scan ya. Ya, CT scan. Kalau MRI lama, karena MRI itu dia pakai magnet, satu sequence itu bisa 2 menit. Mm-mm. Jadi MRI itu fisikanya beda. Setiap bagian kepala itu kita ambil gambar, kita ambil biasanya satu pasien bisa 30 menit. 30 menit itu. Oh. 20 menit itu 15 menit paling Ya. cepat. Mm-mm. Jadi itu yang agak pasien-pasien yang klaustrofobi agak susah mau dikerjain itu. Kadang sampai harus ditidurkan. Tidurkan. Karena dia lama masuk ke dalam, berbunyi keras. Karena itu memang magnet, dia berputar-putar terus alat kita itu. Nah, si ini mata pasien tutup. Nggak masalah. Oh, iya. Tertutup boleh, terbuka boleh. Oke. Cuman memang menakutkan posisinya karena tubnya itu Oke. panjang. Oh. Dan dia masuk ke dalam itu. Kalau kita nggak pernah ngelakuin itu pasti takut Takut sobat. kayak. Dan MRI itu lama. Oke. Kalau misalnya kontras ada tambahan lagi Kontras, waktu ya. 10 menit 10 hampir. MRI itu lama tindakannya. Beda, tapi lebih jelas. Karena MRI itu kita mau lihat kepala itu bagian yang paling kecil aja. Ini kepala, oke. Ya, bagian yang paling kecil, bagian dari isi dalam kepala itu Kita posisi terlentang. terlentang. Oke. Terlentang. Kelihatan. Isi pala nih. Iya. Yang sampai bodies dari pokoknya yang kecil-kecil itu kita bisa lihat. Di pasien-pasien yang Parkinson dengan CT scan nggak bisa dilihat, dengan MRI bisa kita lihat kelainan di satu titik itu. Cuma itulah pemeriksaannya lama. Terus nggak boleh ada besi satupun di badan. Maaf, posisi berarti si pasien dalam posisi di Pakai baju baju khusus ya, pemeriksaan, baju khusus. iya. Jangan lupa nanti kunci takut Kunci, diambil jam orang, tangan. mau ditaruh di situ bisa jadi senjata membunuh. Oke. Karena dia ketarik sama magnet itu. Oh, ada magnet. Oke. Iya, harus dilepas semua. Jadi isi kepala kita tahu. Iya. Nah, ngomong apa lo host nih? Curiga nih hostnya baik-baik ini ngomong apa nih? Kepala. Isi kepala tahu. Sekalian. Berarti kaman pala apa tuh? Ulo pala 2 tahu. Ulo pala 2. Masal kan Cukunian kita jadi kalau selama ini kita penasaran mungkin nganterin saudara kita, keluarga kita, CT scan inilah alhamdulillah hari ini dijelaskan langsung sama dokter dan juga kepala unit pelayanan radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Rabain Muara Inim. Kan Cukunian, ini sekarang dengan siapa nih? Dengan radiogram, nyebutnya radiogram ya? Radiografer. Radiografer. Jadi ada fotografer, ada radiografer. Iya, melakukan pemeriksaan radiologi R-nya dokter. Oke, kalau kami selegram kami. Selegram. Bukan YouTuber. YouTuber. Tidak naik-naik follower kami. Oke, kami follow ya. Oke, dengan Bu. Nah, ini Bu, waktu
sekolahnya waktu itu berapa tahun? Maaf kalau boleh tahu ininya. 3 tahun. 3 tahun, habis 3 tahun itu langsung yang tadi langsung kerja di mana rumah sakit yang di Pali ya? Iya. di Nah, Bayangkara. itu sorry waktu itu yang dipelajarin apa ya? Maksudnya itu dari mulai ilmunya, terus peralatannya ini kan maaf ya dok, ini kan Banyak. peralatannya canggih-canggih dan mahal ya. Itu kan cak mano dok, apa tuh Bu Ria mempelajari itu apa ada Itu kami praktek apa segala macam itu? anatominya tuh ini harus hafal dulu anatomi tubuh. Oke, itulah tadi IPA tadi tuh. Iya. Baru nyambung kita. Dasar udah IPA tadi. Oke. Oke, jadi belajar anatomi dulu. Oke. Ya, tulang-tulang harus tahu kita bagian-bagiannya, nama-namanya kan. Kalau ini praktek praktek di rumah sakit di Palembang kami kan. Terus Mengetahui alat-alat. ya, alat-alatnya. Alat itu loh itu kan. Alat-alatnya itu kan kalau dulu apa yang konvensional ya Bu ya, yang ronsen itu. Oh, di ronsen yang ini ya. Ya. Kalau pas praktek belum kami CT scan Belum, dulu, ya. belum Oke. boleh kan baru. Nah, terus gini. Masih langka CT scan Oh, zaman CT scan dulu. ya. Iya. Oke. Nah, ini Bu Ria, kepengen tahu pasien itu ada usia minimal dan maksimal nggak yang boleh di apa tuh masuk CT scan atau apa di radio? Nggak ada kalau Nggak ada. Jadi jadi kayak misalnya maaf bayi. Iya. bisa boleh. Oh, bisa ya. Berapa jam lahir sudah di ronsen kalau dia ada Oh, oke. indikasi. Oh, ada Kalau indikasi. Oke. Indikasinya Iya, dan- pasien-pasien bayi yang prematur kita mau lihat parunya sudah matang atau enggak, ada cairan enggak di dalamnya, Iya, tetap bisa. harus Di ronsen. Di ronsen ya? Walaupun karena kan kita sebenarnya tetap indikasi tadi. Walaupun katanya ini radiasi, tapi indikasinya lebih penting. Kita mau tahu treatment bayinya bagaimana, jadi ronsen nggak masalah. Kita dulu radiasi, kalau alat-alat zaman dulu memang radiasinya tinggi. Kalau sekarang kan Sekarang kan teknologi bisa. makin Bisa makin bagus lah. Makin bagus. Terus apa namanya, ada PPR-nya, kita ada PPR, proteksi ya. radiasi itu juga sudah berkembang. Bagaimana alat-alat itu ada timbalnya biar masyarakat nggak kena. Ya. Terus dosis radiasinya itu sebenarnya rendah sekali. Kecil ya. Iya, cuma 0,1 sievert atau bagaimana lah itu ya. Oh. Dan sebenarnya kalau sebulan sekali pun nggak masalah. Masih safety lah. Dosisnya, Masih karena bisa. dosis maksimalnya itu ada gitu. Jadi tapi memang nggak boleh lah pula Kalau- kalau kalau- nggak indikasi kan Nah, ngapain? kemana? Radiologi, nah ngapa nak ronsen? Aku nak ketagihan. Oh, ada dokter yang pasien itu dok. Aduh, pening Itu pula. kan masih tergantung Kadang permintaan datang. dokternya juga kan. Iya, Ada pasien mami. biar cepat sembuh demam dikit ronsen. Ronsen. Dengar radio, nak kemana? Nak radio, nak ketemu kakak penyiar. Iya, benar itu. Bener. Nak kemana kak? Radiologi nak ketemu dokter. No, ngapa anakku nih kena. Oke, seru sekali kan Cukunian. Ternyata alhamdulillah masya Allah Rumah Sakit Umum Daerah Rabain Muara Enim sudah mempunyai satu tim yang sangat solid, 15 radiografer, 1 orang admin, 3 orang dokter yang sudah spesialisasi radiologi dok ya, tiga-tiganya dan ini sudah berpengalaman. Nah jadi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim dan juga masyarakat kabupaten sekitar, kalau misalnya bukan ragu-ragu maksudnya rujuk ke Palembang mampir sini bae. Ya, syukur-syukur kita dapat bonus dok. Habis ke radiologi kami ajak sini podcast dia. Bagaimana pengalaman? Oke, kan Cukunian seru sekali. Namun sayang sekali tadi sih dokter sih minta saya kalau nggak 2 jam saya nggak mau nih itu kan. Mohon maaf dok, belum bisa kita 2 jam dok. Minum. Kepengen 2 jam cuman karena waktu kan Cukunian insya Allah 2 sesi yang kami perbincangkan dengan narasumber kita ini bisa menambah wawasan kita dan kita semakin mengenal sebegitu begitu ramahnya dan komplit pelayanan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muara Enim. Di sebelah saya Dokter Lia dan juga Ibu Fer. Ibu Ria.
Iya mirip kan. Ria sama Lia nih. Soal baru merhatiin ini namanya. Waduh. Ini kan sorry Dok ya, Lia Rika Sari, oke? Ini Ria Ferwanti I belakangnya. A I. Anggi I juga. Selebe. Sama berarti. Membara. Oke kan Cukunian, ini sekarang kita mau closing statement, kita mau tutup, ya. Saya takut jangan sampai orang datang kesel sama kita Dok. Jadilah kamu tuh ngomong terus. Oke, dengan Bu Ria Ferawanti, ahli media radiologi Dok. Ini Bu Ria, saya kepengen tahu apa nih harapan besarnya untuk apa sih namanya itu untuk Rumah Sakit Umum Daerah, terutama di bidang radiologi ini dan juga untuk masyarakat Muara Enim secara keseluruhan. Tapi sebelumnya, bosan nggak di radiologi? Tidak lah. Tidak maksud tempat kami deh, ke radio kami. Oke, silakan Bu. Silakan Bu. Harapannya ya semoga di radiologi Dok, terharu dia. Iya. Karena lu kenalan sama itu di situ. Ada kenalan di Bali sekarang ngomongnya. Oh, itu ya. kompak. Semangat, sehat selalu. Lagi nonton dia sekarang. Lagi nonton. Ngomong lah. Yang di Bali. Halo ya yang di Bali. Ya Allah, titip salam. Titip salam untuk yang di Bali, kawan-kawan yang di Bali. Ada Bu Riani. Selamat. Semoga radiologi tetap kompak, tetap jaya dan sukses selalu. Yes, Muara Enim membara. Ini udah tutup ini. Tidak kamu dokter. Barengan tadi sudah barengan membara. Oke, jadi ini ya apa? Sorry kalau Bu Ria sendiri tetap sip-sipan Sabtu Minggu masuk apa? Tidak. Pagi. Tetap Dari sama Senin kayak dokter jam sampai kerjanya ya. Jumat ya. Oke, sip. Tinggal di Muara Enim. Iya. Di mana dokter? Ini Bu Ria. Lorong sebelah. Lorong sebelah. No, tetangga. Jemput coba tadi. Kayak nyasar. Apa nyasar? Samping batik Serasan. Oh di sini, masya Allah. Yang kebakaran kemarin nih. Kebakaran. Iya. Oh, depannya ya. Oh depan nih. Pegangan dia terminal. Iya, kami ini tetangga. Oke. Itulah hebatnya sersan Mangerasa nih. Ada serius, berkelakar. Masih tapi serius. Masih tapi tegang. Kami baca juga ngungkit di mana mantan berada, baca di sini. Baca ini. Tidak lah ya, tidak terungkit. Oke, sekarang dengan Dokter Lia Rica Sari. Dok, berapa bersaudara kita, Dok? 4. Dokter nomor 3. 1. Oh, salah. So akrab tadi. Harusnya iyoin banget. Biarkan. Oke, kan Cukunian, beliau ini adalah alumni Universitas Sriwijaya Kedokteran tahun berapa kita Dok? Tahu? 2002. 2002 dan SMA-nya di SMA Bina Warga Palembang. Bina Warga. Masya Allah, keren. Masya Allah. Di Lemabang. Di Lemabang. Selamat sore untuk seluruh alumni BW. Lagi dengerin. Anak BW ini. Diwasa. Maju terus karena kawat. Iya nih ya. Nah, kan Cukunian satu-satunya lorong atau jalan yang paling bagus di Palembang cuman sebelah sebelah BW. Jalan Ramakasih. Terima kasih. Makasih. 1 2 3 4. Iya tahu nih. Sebelahnya di sebelahnya Tempat mainnya berarti. di sebelahnya ada Kalbe. Iya benar. Makin rusak Kalbe sekarang. Kalbe Farma. Oke, dengan Dokter Lia, Dok, kita kepengen denger nih dokter kan dari ketika memutuskan untuk mengambil radiologi momen yang pas karena saat itu memang lagi dibutuhkan. Nah, Dok, dari waktu dokter pertama ngambil spesialis radiologi sampai sekarang, Dok, seberapa ini Dok perkembangan dunia radiologi ini di dunia kedokteran menunjang karena kan sifatnya radiologi kan lebih menunjang para dokter-dokter yang ini ya. Itu gimana Dok? Sebenarnya radiologi ini salah satu cabang kedokteran yang paling cepat pesat perkembangannya ya. Karena kan kita dari dulu juga cuma tahu bahwa ronsen radiologi itu cuma ronsen toraks atau tulang-tulang ya. Pada
waktu masuk ke sana ternyata mulai ada USG tadi. USG kita bisa lihat kepala bayi ada pembentukannya sempurna atau enggak, di dalam paru-paru ada cairan atau enggak. Itu sebenarnya dalam waktu yang cuman ukuran puluhan tahun lah ya, cepat meningkat. Melejit ininya. Melejit. Oke. CT scan yang dulu tahun Ria sekolah aja kan masih buat 1 slice, 2 slice. Sekarang ini sudah 2, 5, 6 slice. Yang dulu tindakannya lama, sekarang dalam waktu 1 detik, 2 detik sudah bisa dapat. Semakin dipermudah teknologi tadi. Dipermudah. Apalagi ada AI ini. Oke. Dengan AI ini kan kita software. Jadi sebenarnya CT scan itu kita pengambilan dengan X-ray diproses menjadi gambar dengan software. Software dengan AI ini lebih Cepet lagi. jelas banget. Jadi kalau kita mau lihat pembuluh darah dengan AI itu seluruh bagian tubuh yang lain kita bisa dari gambar ya. Oke. Kita bisa hilangkan, kita bisa lihat pembuluh darah bagian dalam sampai ujung-ujung kepala ini, misalnya kepala. Oke. Pembuluh darah di hati kita bisa lihat juga dengan AI tadi, kita crop cuma lihat pembuluh darahnya aja. Jadi pesat. Yang ketiga yang MRI ini sangat pesat banget ya. Baru cuman keluarkan berapa langsung gitu ya. Terus oke. banyak, karena teknologi AI dan segala macam. Dengan MRI ini kita mau lihat kelainan yang kecil sekalipun kita bisa lihat. Bisa. Jadi kalau dokter bedah mau operasi, kita bisa tahu berapa ukuran si tumor tadi, jaraknya dengan struktur-struktur yang vital itu berapa jauh, itu kita bisa bantu dokter. Oke. Kita bisa pandu lah ya. Jadi keinginan kedokteran ini yang kalau misalnya kita mau deteksi dini, itu kita bisa bantu lah. Ada mamografi kita sekarang. Oke. Jadi kan sebenarnya tinggi juga kasus kanker payudara. Jadi Kemenkes itu kemarin kita alhamdulillah dapat bantuan alat mamografi. Rumah sakit umum? Rumah sakit RSUD kita ada untuk mamografi. Terus kita dulu kalau ronsen gigi nggak bisa, cuman kepala kayak biasa pasien-pasien kalau kecelakaan. Dengan teknologi yang pesat sekarang kita bisa itu panoramik, jadi kita bisa lihat dari ujung rahang ke ujung rahang berikutnya dengan gambar yang sudah makin tegas, sama lah kayak itu teknologi HP ya. Jadi kita tuh ngikutin teknologi dia. Jadi untuk imaging pasien itu diharapkan bisa lebih jelas menunjang diagnosis, sama nanti treatmentnya juga jadi lebih bagus. Jadi kita justru sangat membantu dan bisa menentukan treatmentnya seperti apa. Iya. Okay. Setelah treatment kita radiologi juga berperan. Kalau pasien-pasien yang tumor sesudah direseksi, diangkat, yang berperan kan PA, patologi anatomi juga, batas-batasnya tegas atau enggak. Nanti disinar atau dikasih kemoterapi. Sesudah dia selesai semua siklus, balik ke kita lagi. Kita mau lihat perkembangannya. Apakah masih ada sisanya atau tidak. Dengan MRI bisa. Kalau CT scan, MRI itu sangat kuat kalau lihat jaringan-jaringan lunak. Jadi antara otot, kulit, lemak-lemak, atau jaringan fibrosa di sekitarnya, yang MRI tadi bisa bisa jelas pisahkan. Jadi kalau misalnya dengan yang teknologi tadi, dia ada agak susah ya. ADC, DWI. Aduh, ilmiah ini banget. Jadi kalau ADC dan DWI itu ada tumor yang nempel sedikit aja kita di mukosa bagian dalam, bahkan yang lain nggak bisa deteksi. Kadang dengan MRI itu kita bisa lihat dan curiga, di situ ada. Titiknya di situ. Iya, dengan teknologi yang MRI yang sangat pesat sekali. Dan itu berarti dok ya, teknologinya maju, dokternya pun harus update. Teknologi maju, dokter harus terus gitu ya. Masya Allah. Jadi update terus semakin cepat ini kan. Kalau di rumah sakit besar itu senang banget dokter-dokter bedahnya itu dengan adanya radiologi. Jadi mereka mau masuk atau enggak buka itu kita sudah nggak dapat kejutan lah. Jadi apa yang mau dikerjain. Jadi sudah diharapkan karena si radiologi sudah bergerak. Iya, kita sudah lihat dari luar. Jadi persiapan dokter bedah, apakah bedah THT kan juga sekarang tindakan, bedah toraks, bedah kardiovaskular itu juga
dengan radiologi masuk duluan, dia sudah tahu apa yang mau dikerjain, lebih fokus. Jadi membantu si kita, teknologi tadi membantu dokter radiologi, hasilnya dari radiologi membantu si dokter yang akan mengambil tindakan. Iya, untuk treatment pasiennya treatment biar pasiennya. lebih bagus, biar lebih jelas dan tepat sasaran, Dok. Ya. Dan ini juga, Dok, saya juga terima kasih, ternyata kami tidak salah mengundang narasumber. Alhamdulillah dokter hari ini dengan jujur, dengan lugas mengingatkan saya pada teman saya tadi, Torak Sudiro. Torak. Kemarin saya juga pernah kumpul-kumpul sama Arman Maulana Gigi deh. Gigi panas mulai. Jadi ingat almarhum. Oke semuanya, kan juga tadi sudah dengan Bu Vera, sekarang dengan dokter, harapannya apa nih, Dok, terhadap radiologi, perkembangan dunia radiologi di Kabupaten Muara Enim dan juga kita untuk masyarakat Muara Enim secara keseluruhan. Silakan, Dok. Iya, terima kasih. Harapannya tentu saja kita dari radiologi RSUD Rabain bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat di sekitarnya. Kadang kan pasien-pasien itu kadang harus dirujuk dengan untuk pemeriksaan aja ya. Nah, diharapkan dengan kita ada di sini dengan alat-alat yang sudah semakin dilengkapi, pasien-pasien nggak perlu harus sampai ke Palembang, ke Jakarta untuk pemeriksaan itu. Karena kan selain berat pergi ke sana, ongkos, lelah, pasien udah sakit, kan keluarganya ke mall, bisa sakit, keluarganya ke mall, yang ada duit. Ya kan, kalau pakai BPJS kan pasien-pasien kan pakai BPJS, Pak, MRI-nya kan ditanggung juga. Makannya, Dok, ada bingung ya. Tapi nginepnya, Dok, kita juga punya kawan, Dok, kalau dia sakit dikasih obat seabrek-abrek dia nggak bakal sembuh, tapi kalau dibawa ke mall makan obatnya di mall, sembuh, selesai ya, Dok. Nggak perlu di mall, SOPP aja. Tolong ditransfer juga. Sorry, Dok, yang penting check out ini. Yang penting check out ini. Keranjang kuning, Dok, udah kepenuhan. Ya kemarin ya 77. Astagfirullah. Dokter apa? Oke semuanya, kan cukup nian. Kelar sudah aksi acara kita hari ini. Seru ngobrol dengan dokter, Masya Allah. Alhamdulillah saya diingatkan sama sahabat saya Torak Sudiro dan juga teman-teman di Arman Maulana Gigi Band. Oke. Semuanya, kan cukup nian dari Jalan Kartini nomor 247 Muara Enim. Ada tim produksi, ada Uti, Niken, Dian dan juga Aja bersama Kak Dayat. Terima kasih banyak. Nanti kita tayangkan kembali di YouTube. Kan cukup nian, saya di Jianggi bersama dengan Dr. Lia Rika Sari, spesial radiologi, dokter spesialis radiologi, dan kemudian juga dengan Ibu Ria Ferawanti, ahli media radiologi. Beliau adalah Kepala Unit Pelayanan Radiologi dari Rumah Sakit Umum Daerah Rabain, Muara Enim. Kami pamit undur diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kita ketemu lagi. Ketemu lagi loh, Dok, jangan, Dok, nggak main sini. Maaf ya jadi ngerepotin. Main ke tempat kami. Oke semuanya, kan cukup nian, terima kasih banyak. Dengan segala rendah hati, nanti kita ketemu lagi. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Muara Enim membara.